Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 26 November 2025. Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mengatakan, rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Ira Puspadewi akan memulihkan hak dan martabat terpidana. Menurut Aan, keputusan Prabowo untuk memberikan rehabilitasi mengisyaratkan bahwa Ira dan 2 terpidana lainnya telah diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau keliru menurut KUHP. Aan mengatakan rehabilitasi yang diberikan Prabowo secara otomatis telah menggugurkan status terpidana Ira, Yusuf Hadi, dan Muhammad Adi. Meski demikian, Aan menilai seharusnya Presiden bukan memberikan rehabilitasi namun abolsi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam konferensi pengumuman rehabilitasi untuk Ira mengatakan, rehabilitasi ini diberikan karena maraknya aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR, kemudian diteruskan ke Prabowo. Meski pemberian rehabilitasi ini agak janggal, Aan mengatakan bahwa hal ini bisa diubah di kemudian hari. Banjir dan tanah longsor terjadi di 6 wilayah di Sumatera Utara pada Selasa 25 November 2025. Berdasarkan data Polda Sumatera Utara hingga Selasa 25 November 2025, tercatat 20 kejadian bencana terdiri dari 12 tanah longsor, 7 banjir, dan 1 pohon tumbang yang terjadi di Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Nias. Atas rangkaian bencana tersebut, sebanyak 10 orang dilaporkan tewas, 3 orang dilaporkan terluka, dan 6 lainnya masih dalam proses pencarian. Selain itu, sebanyak 2.393 kakak terdampak dengan 445 warga mengungsi, sementara sejumlah akses jalan utama tertutup material longsor dan genangan banjir. Dari 6 wilayah terdampak, Kota Sibolga menjadi daerah paling parah dengan 6 titik longsor yang menelan korban jiwa serta merusak belasan rumah warga. Sejak laporan awal diterima, Polri bergerak melakukan evakuasi warga, mengatur lalu lintas di lokasi rawan, serta membuka akses jalan yang tertutup material bencana. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan, seluruh personel telah dikerahkan untuk membantu warga. Tata surya kita ternyata melaju 3 kali lebih cepat dari perkiraan model kosmologi standar. Temuan ini mengguncang dasar pemahaman alam semesta dan membuat ilmuwan kosmologi kembali dilanda pertanyaan mendasar. Dalam teori kosmologi saat ini, perilaku alam semesta seharusnya dapat dijelaskan secara simetris dan konsisten. Namun, data baru tentang kecepatan tata surya menunjukkan sebuah kenyataan yang jauh berbeda dari harapan teori. Dalam model kosmologi standar, tata surya seharusnya bergerak dalam kecepatan yang dapat dijelaskan oleh dinamika galaksi dan tarikan gravitasi. Namun data baru menunjukkan kecepatan 3,67 kali lebih besar dari nilai yang diharapkan. Anehnya, semua pengamatan tambahan hanya menguatkan ketidaksesuaian ini. Pihak KPK merespon keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada ex-dirut PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lain dalam kasus korupsi di ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono.
KPK menyebut kepala negara berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi berdasarkan aturan yang ada. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut pihaknya tidak bisa melakukan intervensi atas keputusan tersebut. Johannes dalam keterangan tertulis pada Selasa 25 November 2025 menambahkan hal itu merujuk pada pasal 14 dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Senada, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Presiden memberikan rehabilitasi kepada Ira dan 2 terdakwa lainnya dalam kasus korupsi ASDP. Ia juga mengatakan bahwa KPK masih menunggu surat keputusan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Pertemuan digelar di kantor Kementerian ESDM pada Selasa, 25 November 2025. Dalam rapat tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah membicarakan penambahan kuota LPG agar pasokan tetap terjaga selama periode libur akhir tahun. Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota dilakukan untuk memastikan stabilitas pendistribusian dan ketersediaan LPG di masyarakat. Ia menyampaikan optimisme bahwa pasokan akan aman, khususnya di momen Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Bahlil dalam pengambilan keputusan. Purbaya menyampaikan bahwa dirinya mendukung langkah tersebut dan menilai koordinasi antara kementerian berjalan efektif. Dalam momen itu, Purbaya mengangkat 2 jempol sebagai bentuk penghargaan atas kecepatan respon Kementerian ESDM dalam mengatasi isu pasokan LPG. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.